وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillahirrahmanirrahim. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul dan bertemu di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab yang pertama, yaitu perintah berpegang teguh pada sunnah dan tetap bersama jamaah. Di dalam bab ini Ibnul Jauzi membawakan beberapa riwayat, baik itu dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun petikan riwayat-riwayat dari para sahabat dan para ulama. Di antara riwayat yang dicantumkan di sini oleh Ibnul Jauzi adalah hadis Ibnu Umar, dari Umar bin Al-Khattab, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada minkum buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah." Barang siapa ingin mendapat tempat yang terbaik di surga, yaitu bagian tengah surga, maka hendaklah dia selalu bersama jamaah. Karena syaitan bersama satu orang, wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan setan akan menjauh dari dua orang. Yaitu pentingnya kita bersama ahli sunnah wal jamaah, tidak memisahkan diri dari mereka. Melazimi jamaah bisa bermakna juga itu tetap berada di atas al-haq, berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, dan juga bisa bermakna itu bersama orang-orang yang berjalan di atas manhaj tersebut, tidak memisahkan diri, tidak mengasingkan diri dari mereka, baik itu menjauhi mereka dari sisi manhaj mereka, ataupun menjauh dari mereka artinya meninggalkan mereka. Karena ketika seorang itu terpisah seorang diri, maka syaitan akan lebih mudah untuk melumpuhkannya, membisikkan syubhat dan meniupkan was-was ke dalam hatinya. Dan tidak ada yang mungkin akan menasihatinya, mengingatkannya. Karena manusia itu memiliki sifat ghaflah, lalai, lengah, lemah, lupa. Itu sifat manusia. Dia perlu dikuatkan oleh saudaranya. Kenapa kita perlu bersaudara? Kenapa kita perlu saudara kita? Karena yang kita harapkan adalah nasihatnya. Kadang-kadang kita bertemu saudara kita saja itu sudah jadi nasihat. Ya, kita ingat. Beda ketika kita sendirian, pikiran macam-macam. Ya, seolah-olah tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kita untuk melakukan apapun. Maka keberadaan kita bersama saudara kita itu saja, itu sudah cukup menjadi nasihat. Ya, belum lagi apabila dia memberikan nasihat kepada kita.
para jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itulah di dalam safar kita dianjurkan untuk mencari teman, tidak bersafar sendirian jika mampu. Ya, ada yang menyertai kita, ada yang mengiringi kita, sehingga ada mungkin yang akan meluruskan kita kalau ada keinginan untuk bengkok. Ya, nah itulah dia perlunya berjamaah atau bersama al-jamaah. Itu salah satu hadis di sini, atau hadis pertama yang dicantumkan oleh Ibnu Jauzi di dalam bab ini. Yang kedua, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu satu permisalan tentang Shirathul Mustaqim. Nabi pernah menarik garis lurus dan berkata, "Hadza sabilullah mustaqiman." Ini adalah jalan Allah yang lurus. Itu satu perumpamaan. Maksudnya inilah dia manhaj jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jalan yang benar. Kemudian menarik garis ke kanan dan ke kiri dari garis lurus itu, yaitu yang berseberangan, yang bertolak belakang dengan garis lurus itu. Kemudian Nabi mengatakan, wa hadhihi as-subul, ini adalah jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Setiap jalan-jalan yang ke kanan dan ke kiri ini ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Maka antum lihat, setiap kesesatan ada saja juru dakwahnya atau orang-orang yang mengajak kepadanya. Bagaimanapun sesatnya, bagaimanapun ngawurnya pemikiran itu, keyakinan itu, tetap ada saja yang mengikutinya dan tetap ada saja yang mengajak manusia kepadanya. Contohnya LGBTQ+ lagi sekarang. Mungkin besok ada LGBTQ++. Coba lihat, sesuatu yang menyimpang dari fitrah, semua orang tahu, bukan hanya muslim, bahkan non-muslim sebagian, bahwa itu menyimpang dari perilaku yang normal. Itu tidak normal, menyimpang dari fitrah manusia, bahkan hewan aja tidak melakukannya. Tapi coba lihat, ada aja juru dakwahnya yang mengajak manusia untuk mengikutinya, walaupun sudah jelas-jelas sesat. Ya, antum pernah dengar dulu ada kelompok yang mengaku pemimpinnya itu adalah jelmaan malaikat Jibril. Jelmaan ini, jelmaan itu, bahkan mengaku nabi, bahkan ada yang ngaku Tuhan. Ya, ini jelas-jelas ngawur lah kita katakan, ya, nggak masuk akal sama sekali. Apapun nggak masuk ini, apalagi akal, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Orang gila aja mungkin tahu ini salah. Tapi coba lihat, ada aja juru dakwahnya yang mengajak manusia kepada pemikiran itu. Inilah yang digambarkan Nabi jauh-jauh hari. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada jalan-jalan yang ke kanan dan ke kiri ini, ya, tidak satu pun darinya, melainkan ada aja setan yang mengajak manusia kepadanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka kita ahlul haq jangan malu untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar. Karena ahlul batil
sebatil-batilnya, sengawur-ngawurnya kebatilannya, nggak malu dia mengajak manusia kepada kebatilannya. Lalu kenapa kita ahlul haq yang kita yakin ini adalah benar, tidak ada keraguan padanya, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, lalu kita malu untuk mendakwakannya, malu untuk menyuarakannya. Kadang-kadang sembunyi-sembunyi, takut pakai nama salafi. Wah, kita berkamuflase aja, gak usah pakai nama itu. Malu. Padahal apa celahnya dari kata-kata salaf, salafi, ahlus sunnah? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Ahlul batil terang-terangan. Ya, mengajak manusia kepada pemikirannya. Apakah mereka pakai kamuflase begitu? Supaya nggak tahu orang, jangan pakai LGBT ya, yang lain aja gitu. Pakai kode rahasia gitu. Supaya orang nggak tahu gitu. Nyamar gitu. Enggak, mereka terang-terangan. Ya, mereka pakai simbol-simbol yang terang-terangan, itu adalah ajakan kepada jalan hidup mereka. Ya. Maka kita ahlul haq jangan malu untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian Nabi membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Nabi membacakan ayat tersebut. Artinya apa? Penjelasan tadi merupakan tafsiran dari ayat ini. Ya. Perumpamaan yang dibuat Nabi tadi adalah tafsiran dari ayat ini. Bahwa ini adalah jalanku yang lurus, yang diilustrasikan Nabi garis lurus tadi. Ikutilah itu. Jangan ikuti jalan-jalan yang ke kanan dan ke kiri. Niscaya kamu akan tercerai-berai, akan terpisah dari jalan yang lurus itu. Ya, ini salah satu riwayat ya, tentang tafsir Siratal Mustaqim. Para jemaah yang dimuliakan. Surat Al-An'am ayat 153. Kemudian berikutnya hadis yang dicantumkan oleh Ibnu Jauzi di sini adalah hadis perpecahan umat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Nabi bersabda, la ya'tiyanna ala ummati, akan datang nanti umatku akan mengalami ma'ata ala Bani Israel, apa yang dialami oleh Bani Israel. La ya'tiyanna ini ada penekanan di situ. Ada dua penekanan. Yang pertama la. La di sini la li ta'kid. La ya'tiyanna. Kemudian ditutup dengan nun taukid taqilah. Nun yang taqilah artinya bertasydid, tujuannya adalah untuk takkid, penekanan. Jadi ada dua penekanan di sini, di awal dan di akhir. Artinya ini pasti dan benar-benar terjadi, tidak diragukan lagi. Tapi ini nanti, karena disebutkan dalam bentuk fi'il mudhari yang menunjukkan masa yang akan datang. Layak tiyanna, nanti akan datang. Ya, tidak di zaman Nabi, karena perpecahan itu tidak terjadi di zaman Nabi, tapi nanti akan terjadi itu. Dan itu yang kita lihat hari ini. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Kalau siapa yang hidup nanti sepeninggalku, dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang tajam di antara manusia. Ya. Dan itu yang kita saksikan hari ini. Sampai-sampai tentang Allah yang kita sembah saja kita berselisih. Silakan datang ke masjid. Mereka tentunya sholat di masjid menghadap satu arah atau dua arah. Satu arah atau dua arah. Pernah ke masjid? Lihat orang sholat, kemana mengarah? Satu arah atau dua arah? Satu arah. Kemana? Kiblat, Ka'bah. Ya, ke Masjidil Haram. Menyembah Tuhan yang sama, betul.
Gerakannya sama, rukuk, sujud. Habis sholat, assalamualaikum. Coba tanya, di mana Allah? Jawabannya sama atau tidak? Mungkin jawabannya sebanyak orang yang sholat. Iya, satu jawab ini, satu jawab itu. Itu tentang Allah yang disembah, sama-sama disembah dengan gerakan yang sama, arah yang sama, bacaan yang sama. Sama-sama membukanya dengan apa? Allahu Akbar. Ada yang membuka sholatnya dengan ucapan yang lain? Nggak ada. Tapi begitu assalamualaikum, coba tanya, di mana Allah? Sama jawabannya? Tidak. Itu yang disebutkan Nabi, bahwa yang hidup nanti sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Sampai-sampai tentang Allah saja mereka berselisih. Apalagi tentang yang lain. Nggak usah tanya lah, tentang Allah saja kita berselisih. Apalagi tentang yang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, Nabi mengingatkan di sini akan dialami nanti oleh umatku apa yang dialami oleh Bani Israel. Artinya apa? Bani Israel sudah mengalaminya. Ya, mereka telah mengalami hal ini. Hadwan na'li bin na'li. Ya, sedikit demi sedikit. Artinya apa? Semakin banyak hal-hal yang kita tiru dari mereka. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati may yasna'u dzalika. Hingga jika ada di antara mereka yang menyetubuhi ibunya terang-terangan, niscaya ada di kalangan umatku yang melakukannya. Ini suatu tamsil yang kita katakan sangat ekstrim. Perkara yang sudah sangat jelas keburukannya, sekalipun gak ada yang meragukan itu buruk, yaitu seorang berzina dengan ibunya terang-terangan. Ya, itu satu keburukan yang nyata, nggak ada yang membenarkannya. Ya, orang gila pun tidak melakukannya. Apa yang terjadi? Lakana fi ummati may yasna'u dzalika. Niscaya ada di kalangan umatku yang menirunya, yang melakukan hal yang sama. Maka jangan heran kalau hari ini kaum muslimin itu banyak latah. Apa yang dilakukan orang dilakukannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, orang melakukan perayaan ini dia ikut juga. Melakukan perayaan itu dia rayakan juga. Melakukan itu dilakukan juga. Ya, sampai hal yang sekecil-kecilnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tanpa peduli apakah itu baik atau buruk. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Tapi anehnya, ya, orang kafir itu apa semuanya buruk yang dilakukannya? Coba jawab. Orang kafir, apakah semua yang dilakukannya buruk? Tidak. Tapi anehnya umat ini justru meniru yang buruknya. Dan yang nggak buruk nggak ditiru. Kenapa? Karena yang kerja di sini setan, Pak. Makanya yang baik-baik nggak ditiru. Disiplin misalnya, tertib misalnya, taat peraturan misalnya, nggak ditiru itu. Yang ditiru yang buruk-buruk. Para jemaah yang dimuliakan Allah, hingga ada ungkapan di satu negeri antah berantah, orang itu nggak kenal Tuhan, tapi kenal peraturan, kenal aturan, Pak. Mau hidup teratur gitu, mau menaati peraturan. Di sini orang kenal Tuhan, tapi nggak kenal peraturan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, kenal Tuhan, tapi nggak kenal aturan. Nah, maka kita katakan, ya, coba lihat apa yang dikatakan Nabi. Sampai-sampai hal yang paling buruk sekalipun, mereka akan menirunya. Ya, jadi yang ditiru oleh umat ini dari orang-orang di luar sana, yaitu non-Muslim, adalah yang buruk-buruk. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yang baik-baik nggak ditiru, ya, yang baik nggak ditiru.
Baik. Wa inna bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah. Dan salah satu yang menimpa Bani Israel adalah perpecahan. Bahwa Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan. Sintaini wa sab'ina millah. 72 golongan. Ya, dan itu juga akan terjadi pada umat ini. Wa tafarraqat ummati ala 73 millatan. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Lebih banyak dari apa yang menimpa Bani Israel. Ada satu kaidah. Kadang-kadang orang yang meniru itu lebih parah daripada yang ditiru. Ya, coba lihat sebagian orang-orang muslim yang meniru orang kafir. Ya, orang kafirnya nggak segitu amat ya. Tapi yang niru itu luar biasa. Lebih parah. Ya, maka ada satu kaidah di sana, orang yang meniru itu biasanya lebih parah daripada yang ditiru. Itu penyakit latah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, di sini itu terjadi ya. Orang-orang Bani Israel itu terpecah belah 72. Umat ini ikut-ikutan terpecah juga. Tapi lebih parah itu 73. Maka hati-hati dengan penyakit suka meniru, ya. Orang yang meniru itu justru nanti jatuhnya lebih parah daripada yang ditiru. Ya. Kulluhum finnari illa millatan wahidah. Semua di dalam neraka kecuali satu golongan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Satu golongan itu yang ditanya oleh sahabat, man hiya ya Rasulullah, siapa satu golongan yang selamat itu dari 73 yang ada, hanya satu yang selamat. Nabi mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi, siapa saja yang berada di atas pedomanku, yaitu di atas sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku. Nabi tidak sebut nama, ya. Apalah arti sebuah nama. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi Nabi menyebut sifat. Sifat mereka adalah mereka memegang teguh pedoman yang telah aku jalani dan telah dijalani oleh sahabat-sahabatku. Nama bisa berganti-ganti menurut zaman. Dulu awalnya disebut apa? Islam. Karena ada kerancuan muncul sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada satu masa sebutannya Ahlul Athar, Ahlul Hadis. Ada satu masa sebutannya menjadi As-Salaf, As-Salafus Saleh atau As-Salafiyun. Ya. Sebutan mungkin bisa berbeda, tapi hakikatnya harus satu. Karena sifat yang disebutkan Nabi cuma satu. Apa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, nama bisa disebut Firqatun Najiyah, Ta'ifatul Mansurah, apapun namanya itu, ya, sebenarnya mengacu kepada satu hakikat, satu sifat, itulah yang disebutkan Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, baik. Kemudian di antara hadis yang dicantumkan di sini oleh Ibnu Jauzi adalah hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahwa Nabi pernah bersabda, ala inna man kana qablakum min ahlil kitabi iftaraqu ala 72 millah. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari kalangan ahli kitab terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah, dan agama ini sataftariqu ala 73 akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Dari 73 golongan itu 72 di dalam neraka, satu yang selamat masuk surga. Ini golongan yang selamat. Al-firqatun najiyah. Siapa mereka? Al-jamaah.
Itu orang yang tetap bersama jamaahnya. Kalau disebut jamaah rombongan pertama di kalangan umat ini siapa? Siapa yang pertama disebut jamaah di kalangan umat ini? Siapa? Sahabat. Itu jamaah pertama itu. Ya, maka sebutan al-jamaah di sini maksudnya adalah jamaah itu sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, yang mengikuti jemaah pertama ini, rombongan pertama ini. Maka Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya tentang Siratul Mustaqim, beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW letakkan kami di pangkal jalan itu. Kami di sini maksudnya siapa? Sahabat. Dan ujungnya adalah surga. Dan itulah yang dimaksud dengan jamaah. Maka ketika menafsirkan Siratul Mustaqim yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, sebagian ulama seperti Abul Ali yang mengatakan Siratul Mustaqim itu adalah Abu Bakar dan Umar. Yang lain mengatakan sahabat seluruhnya. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak dan lain-lain. Bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah Siratul Mustaqim itu adalah sahabat seluruhnya. Kadang-kadang disebutkan Abu Bakar dan Umar, itu penyebutan secara simbolis ya. Secara simbolik nggak mungkin disebutkan satu persatu nama sahabat, banyak sekali. Maka disebutkan pemimpin dari mereka, yaitu Abu Bakar dan Umar, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi Siratul Mustaqim diartikan sebagai jemaah yang pertama dari kalangan umat ini, yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka dari itu di dalam hadis sebelumnya, Nabi mengatakan ma'ana alaihi apa titik? Tidak, koma. Ada lanjutannya. Wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Maka kita wajib beragama seperti sahabat-sahabat Nabi SAW beragama. Bersikap seperti sikap yang telah dijalani, yang diambil oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ya, itulah arti dari mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa innahu sayakhruju min ummati, dan bahwasanya akan muncul dari kalangan umatku min ummati, dari kalangan umatku. Ini masih mengisyaratkan bahwa golongan-golongan yang menyimpang itu masih disebut muslim. Mereka berasal dari kalangan umat Muhammad. Golongan-golongan yang sesat, yang 72 itu masih disebut umat Muhammad. Karena nanti di akhirat ketika mereka terlempar dari sirat, dari haud, dari telaga, Nabi memanggil mereka dengan sebutan umatku, umatku. Ummati, ummati. Mereka masih masuk dalam golongan umat Muhammad. Tapi mereka tersesat dari jalan, dari sunnah Nabi SAW. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi orang-orang ahli bid'ah itu, ya, mereka masih dihukumi muslim. Tapi mereka menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Nabi mengatakan di sini, saya khuruju min ummati, dari kalangan umatku, aqwamun, orang-orang, tajara bihim tilkal ahwa, kama yatajara al-kalabu bisahibihi. Ya, akan muncul nanti segolongan manusia dari umatku yang hawa nafsunya merasuki diri mereka seperti penyakit rabies merasuki pengidapnya, merasuki tubuhnya. Yaitu orang yang terkena virus anjing gila. Ya, orang yang kena virus anjing gila, ia gila. Dan berujung kepada kematian. Kalau nggak diselamatkan. Ya. Seperti itulah orang-orang yang kerasukan bid'ah dalam agama.
Al-ahwa di sini banyak nas-nas dari para salaf bahwa sebutan al-ahwa maksudnya adalah al-bid'ah. Bid'ah. Karena tidaklah orang itu melakukan bid'ah melainkan atas dorongan nafsu, hawa nafsu. Maka itu diidentikan al-ahwa itu dengan al-bid'ah. Maka salah satu sebutan ahlul bid'ah adalah ahlul ahwa. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, tidaklah orang melakukan bid'ah melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bid'ahnya itu dia ingin masuk surga. Ya. Dia ingin masuk surga. Maka syubhatnya sangat besar. Bid'ah itu beda dengan maksiat. Ya, orang yang melakukan maksiat ada perasaan takut. Maka enggak disifati seperti anjing gila orang yang kena maksiat itu. Karena ada momen masa pelaku maksiat itu selain bid'ah ya, dia takut akibat dari dosanya. Misalnya orang yang mabuk, ada satu masa kalau dia siuman ya, aduh takut mabuk lah, hancur badanku, hancur tubuhku, udah mulai penyakitan badannya sana sini kan begitu ya. Atau maksiat yang lainnya, judi itu nih, aduh berhentilah main judi, ludes hartaku, satu demi satu habis hartanya kan itu dijuali, ini dijuali. Maksiat, ada masa orang itu kepikiran untuk taubat. Karena dia melihat keburukannya di depan matanya. Ya, bahwa itu buruk. Walaupun kena dorongan nafsu, dia terus melakukannya. Orang yang bahkan dosa membunuh sekalipun, habis membunuh, dia menyesal. Kenapa sudah membunuh? Ya. Walaupun mungkin di awal dia tidak menunjukkan penyesalan, sudah divonis sama hakim, masuk penjara, nyesal juga dia, apalagi dihukum mati kan begitu ya. Nyesal dia. Itu maksiat. Enggak disifati seperti bid'ah, seperti orang yang kerasukan virus rabies. Artinya apa? Orang yang terkena bid'ah itu luar biasa gilanya. Kenapa? Karena dia tidak melihat keburukannya sama sekali. Beda dengan maksiat. Maka ada pernyataan Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Maka talbis iblis yang luar biasa terhadap manusia adalah membawanya kepada bid'ah. Nanti penjelasannya panjang lebar di sini. Ujung-ujungnya semua talbis iblis itu ya ke satu pintu yang namanya bid'ah. Ujung dari bid'ah ini bisa kufur, syirik, dan sejenisnya lah yang mengeluarkan manusia dari Islam. Para jemaah yang dimuliakan. Ya. Jadi ke satu pintu semua talbis iblis ini, yaitu kepada bid'ah. Karena orang yang melakukan bid'ah tidak merasa bersalah. Ada pelaku bid'ah, aduh saya buruk ini, jelek ini, besok saya tobat lah. Enggak. Antum datangi pelaku maksiat, antum nasihati, nangis guling-guling deh. Tahu nangis guling-guling? Yaitu dia merasa menyesal, buruk, saya ini harus bertaubat dan lain sebagainya. Mau hijrah kan begitu ya, itu pelaku maksiat. Tapi antum datangnya pelaku bid'ah, antum nasihati, antum yang nangis guling-guling. Kebalikannya Pak. Bukan dia yang nangis guling-guling, kita aja ya. Aduh, luar biasa susahnya. Ya, maka disifati oleh Nabi, orang yang kena bid'ah itu, yang terkena virus bid'ah itu, masuk pemikiran bid'ah itu dalam kepalanya, itu yang paling berbahaya. Itu seperti orang yang kerasukan, orang yang kena virus rabies. Dia akan bela bid'ahnya itu mati-matian. Ya, dia berkorban
harta benda, jiwa raga untuk membela bid'ahnya itu. Dia panggil teman-temannya untuk membela bid'ahnya itu. Dia nggak rela orang-orang meninggalkan bid'ahnya. Maunya orang mengikuti bid'ah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah itu yang disebutkan Nabi di dalam hadis ini. Ya, tentang para pelaku bid'ah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu beberapa hadis yang dicantumkan di sini oleh Ibnul Jauzi. Setelah itu, Ibnul Jauzi menyebutkan beberapa riwayat dari para salaf masih berkenaan dengan perintah berpegang teguh kepada sunnah dan tetap bersama jamaah. Di antaranya penukilan dari Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, al-iktisadu fis sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Artinya, bersahaja, nggak berlebih-lebihan, mencukupi diri dengan sunnah, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh, berlebih-lebih dalam mengerjakan bid'ah, dalam perkara bid'ah. Ya, karena sunnah itu disifati sederhana. Karena agama Allah ini agama yang sejalan dengan fitrah. Tidak ada sikap berlebih-lebihan ataupun nalai. Itu sunnah. Coba perhatikan, kalau kita mengamalkan sunnah sehari semalam, itu bisa kita lakukan, cukup. Kita bisa menggabungkan antara urusan dunia dan akhirat kalau kita berada di atas sunnah. Ya, tapi kalau kita mengamalkan bid'ah, mungkin saja nggak ada waktu yang menyeimbangkan antara aktivitas dunia dan akhirat. Itu kalau bid'ah ya. Contohnya apa? Di dalam satu aliran bid'ah ada yang disuruh pengikutnya untuk zikir sampai ratusan ribu, sholat sampai ratusan rakaat sehari gitu. Ini kan yang bid'ah-bid'ah ini ya. Coba bayangkan itu. Harus zikir, misalnya zikirnya bagus, la ilaha illallah itu bagus, tapi caranya salah. Disuruh zikir itu sampai ratusan ribu sehari gitu. Itu kapan dia mengerjakan aktivitas lainnya? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya? Atau sholat sampai ratusan rakaat. Kapan dia menunaikan kewajiban-kewajiban lainnya? Kewajibannya terhadap dirinya, kewajibannya terhadap keluarganya. Jadi kalau bid'ah yang kita amalkan, mungkin akan bertabrakan satu sama lain. Nggak fitrah. Itu sifat bid'ah, mengada-ngada memang, nggak ada memang. Tapi kalau kita mengamalkan sunnah, kita telah melakukan keseimbangan di dalam hidup. Karena semua ada masanya, semua ada waktunya. Ya coba lihat zikir di dalam sunnah, paling banyak berapa? 100. Antum zikir 100 kali, misalnya lah, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Berapa lama masa yang antum perlukan? Ada sampai 2 jam? Enggak lah. Enggak sampai 2 jam. Mungkin 10 menit selesai ya, 100 kali. Selesai, udah zikir pagi lah kita kata. Ya. Tambah petang 200 kali lah. Ya, itu gak makan waktu mungkin lebih dari 15 menit. Pagi dan petang. Dibagi 2, 7 menit, 7 menit. Menyita waktu untuk aktivitas kewajiban lainnya? Enggak. Tapi kalau kita melakukan yang namanya bid'ah, mungkin akan menyita waktu. Makanya nggak keluar-keluar dari masjid, kenapa? Ya dia lagi ngitung. Sampai 100.000 kali. Udah 50.000 kali, lupa hitungan. Balik lagi ke nol. Nggak selesai-selesai, Pak. Maka ujung-ujungnya menyiksa diri. Iya, karena itu yang diinginkan oleh setan. Lama-lama, dia akan mentok gitu. Coba lihat orang-orang yang melakukan amalan-amalan seperti itu. Lama-lama dia tinggalkan sama sekali. Akhirnya katanya dia sudah sampai derajat wali. Nggak ibadah lagi. Coba lihat, satu warna yang kontras, Pak.
Awalnya dia rajin betul itu ya. Sholat sampai ribuan rakaat mungkin, zikir nggak putus-putus. Sampai berapa lama dia tahan seperti itu? Nggak lama. Ujung-ujungnya datang setan membisikinya, wah kamu ini sudah sampai ke derajat makrifat ini, sudah nggak perlu lagi itu semua. Akhirnya ini nggak zikir, nggak sholat, nggak apa-apa udah. Coba lihat permainan setan ya terhadap orang-orang ini. Ya bagaimana kalau bid'ah itu sudah mendarah daging pada seseorang, itu nggak bisa diselamatkan kecuali dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau antum ingin mendakwahi keluarga yang masih bid'ah, satu senjata adalah banyak-banyak mendoakannya. Betul. Kadang-kadang jurus apapun yang kita berikan kepadanya, artinya dalil apapun yang kita sodorkan, mental semua. Gimana pun lembutnya antum mendakwahinya, kadang-kadang mentok semua. Maka jangan lupa mendoakannya, karena yang bisa menyelamatkan hatinya dari bid'ah itu hanyalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi mengumpamakan orang yang kena bid'ah itu seperti orang yang kena virus rabies. Kalau ada, kita umpamakanlah orang kena virus rabies, ada orang kena digigit anjing gila gitu. Antum kasih Panadol, sembuh dia? Sembuh? Enggak, harus ada obat khusus, Pak. Supaya apa? Menetralisir virus rabies itu. Ada caranya juga, disuntik sekitar pusatnya, salah ya. Penanganannya itu khusus. Nggak bisa. Wah, udah dikasih obat penenang saja. Ya, dikasih obat penenang itu. Supaya apa? Sembuh dia dari virus rabies itu. Nggak sembuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi perlu penanganan yang sangat khusus orang-orang yang terkena virus rabies itu. Maka orang yang kena virus bid'ah ini, ya seperti itulah penanganannya, Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi sederhana, tidak berlebih-lebihan, mencukupi diri dengan sunnah, itu jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam mengerjakan bid'ah. Dalam hadis, dalam riwayat yang lain disebutkan, tidaklah satu kaum itu bersungguh-sungguh mengerjakan bid'ah, illa zdada minallahi bu'dan. Mazdahada qaumun fi bid'atin illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah satu kaum itu bersungguh-sungguh mengerjakan bid'ah, melainkan dia akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tambah dekat, tambah jauh. Karena mungkin Allah yang dia kenali juga berbeda. Karena Allah yang dia kenali ada di mana-mana. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, berpeganglah pada jalan yang lurus dan sunnah. Karena seorang hamba yang berada di atas jalan yang lurus dan sunnah itu, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Lalu kedua matanya menangis karena takut kepada Allah. Sungguh dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan sungguh, kata beliau, sederhana di jalan yang lurus dan sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam menyelisihi keduanya. Ya, artinya enggak jauh berbeda ya dengan penukilan pertama. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yaitu cukupkanlah diri dengan sunnah. Ya, karena sunnah itu sudah mencukupi. Kita nggak perlu kepada amal-amal bid'ah. Hanya saja karena kita tidak kenal sunnah, kita merasa perlu kepada bid'ah. Padahal kalau kita kenal sunnah, sunnah itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak perlu yang lainnya. Ya, diriwayatkan dari Asim dari Abul Aliyah, dia mengatakan, hendaklah kalian berpegang teguh pada ajaran pertama yang dipegang oleh para sahabat sebelum orang-orang terpecah belah. Ini juga menjelaskan kepada kita makna jamaah. Ya, kalau kita mengacu kepada jamaah, jamaah itu kan kumpulan ya.
sekumpulan orang. Sholat berjamaah, orang berkumpul untuk sholat bersama. Maka dikatakan sholat berjamaah, sholat jamaah. Ya, maka golongan pertama yang disebut sebagai jamaatul mukminin, kumpulan orang-orang yang beriman, adalah sahabat-sahabat Nabi. Ya, maka dikatakan di sini hendaklah kalian berpegang teguh pada ajaran pertama yang dipegang oleh para sahabat sebelum orang-orang terpecah belah. Itu sebelum munculnya bid'ah. Ya, kita tahu bahwa munculnya bid'ah itu di akhir masa sahabat. Ketika sahabat sudah mulai sedikit, maka muncullah seperti misalnya pemikiran yang mengingkari takdir atau qadar. Itu di ujung masa sahabat. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan beberapa bid'ah-bid'ah lainnya justru muncul setelah berakhirnya masa sahabat. Ya, nah demikian. Kemudian Asim menyampaikan apa yang dikatakan oleh Abul Aliyah kepada Al-Hasan Al-Basri. Maka dia mengatakan, demi Allah, dia telah menasihatimu dan dia berkata benar kepadamu. Jadi apa yang dikatakannya ini adalah suatu kebenaran. Diriwayatkan dari Sufyan, dia mengatakan, wahai Yusuf, Yusuf di sini maksudnya Yusuf bin Asbat, salah seorang ulama salaf juga. Jika kamu mendengar di belahan bumi di bumi belahan timur ada seorang laki-laki ahli sunnah, maka kirimkanlah salamku kepadanya, yaitu aku titip salam kepadanya. Ya, begitu pula halnya apabila kamu mendengar di belahan bumi barat ada seorang laki-laki ahli sunnah, maka kirimkanlah salamku padanya, sebab sungguh sangat sedikit jumlah ahli sunnah wal jamaah itu. Ini diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri di masanya. Dan masa Sufyan Ats-Tsauri itu kan belum jauh dari masa sahabat. Karena beliau tergolong tabi'in. Ya, belum jauh. Tapi beliau merasa ahlus sunnah itu sudah sedikit di zaman itu. Bagaimana pula hari ini? Kalau kita bandingkan dengan jumlah kaum muslimin, ya perbandingannya, ya tentunya jumlah kaum muslimin saat itu tidak sebanyak sekarang. Tapi nisbat ahlus sunnah, persentasenya itu sangat sedikit. Demikian juga hari ini, salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, kalau dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin hari ini, seluruh dunia, kira-kira berapa persen? Mungkin nggak nyampe 1% mungkin. Begitulah sedikitnya ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi ukuran kebenaran itu bukan jumlah. Dan itu sudah terjadi dulu juga. Bahwa para salaf dahulu, para ulama dahulu tidak menjadikan jumlah sebagai ukuran. Benar atau salah. Lurus atau menyimpang. Ya. Bayangkan itu di zamannya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, apalah ahlus sunnati wal jamaah. Betapa sedikit jumlah ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana pula kalau Sufyan Ats-Tsauri hidup hari ini? Dia lihat lautan kaum muslimin. Di Indonesia berapa jumlah kaum muslimin? Indonesia aja lah, gak usah dunia. Indonesia berapa? Ada 250 juta. 200 juta lah baru. Jumlah orang yang mengikuti manhaj salaf berapa? Ada 1%. Mungkin nggak ada 1%. Jadi sedikit. Maka kita harus paham kedudukan kita yang sedikit. Ya. Maka orang yang sedikit gimana? Dia tahu diri lah. Jangan macam mayoritas gitu. Kita ini minoritas. Sedikit, iya. Supaya kita paham. Karena sebagian ahlu sunnah, salaf, dia merasa, wah, kita harus menunjukkan kekuatan. Kekuatan apa? Jumlahnya sedikit. Kadang-kadang nggak masuk akal itu. Dia nggak tahu
hakikat ahlu sunnah wal jamaah itu sedikit lah. Apalagi kalau ya kita kita seleksi lagi, lebih sedikit lagi. Yang banyak buih-buih itu gusaun ka gusai sail, yang belum bisa dikatakan ahlu sunnah juga. Antum jangan tertipu hingga show of force, demo macam banyak aja. Kita sedikit, kita mau menunjukkan kekuatan ini, antum jadi terpedaya nanti. Hati-hati itu dengan seruan-seruan seperti itu. Wah, masih kita tunjukkan kekuatan kita. Kita sedikit. Yang kita lakukan, yang harus kita lakukan bukan seperti itu. Mendakwahkan sunnah ini kepada manusia. Yang banyak itu. Kita golongan yang sedikit ini. Pahami itu. Jadi jangan merasa banyak. Sekali lagi, dengarkan baik-baik. Jangan merasa banyak. Yang merasa banyak tertipu. Lalu antum diajak demo. Merasa banyak. Kan banyak yang tertipu kan. Seperti itu. Wow, kita harus menunjukkan kekuatan. Mimpi kali dia itu. Atau dia nggak tahu siapa ahlu sunnah wal jamaah itu. Maka dia pukul rata aja. Orang kumpul, wah ini semua ahlu sunnah wal jamaah. Apa nggak tertipu itu? Tertipu. Sekali lagi dengarkan. Tertipu. Yang sudah merasa tertipu ya taubatlah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Baik. Maka ukuran jumlah itu bukan ukuran apapun. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada masanya ahlus sunnah banyak dan dominan, ada. Nanti di akhir zaman ketika munculnya Mahdi. Bukan sekarang. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Akan muncul nanti ya satu kelompok ya yang tegak di atas minhajun nubuwah. Minhajun nubuwah maksudnya apa? Di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, betul-betul salaf. Nanti mereka akan dominan nanti, bukan sekarang. Maka antum yang hidup sekarang harus tahu kewajibannya, yaitu mendakwahkan dengan sabar, lemah lembut, kasih sayang. Ya, manhaj ahlus sunnah wal jamaah ini, manhaj salaf ini kepada manusia yang banyak di luar sana, yang buih di luar sana. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya, bukan unjuk-unjuk kekuatan. Para jamaah, baik. Karena sekarang ini banyak syubhat juga ya, yang bertebaran di sana itu. Ya, tentunya ini paham manhaj orang-orang yang orientasinya itu kekuasaan, inginnya berkuasa gitu. Dakwah itu tujuannya bukan kekuasaan. Walaupun mungkin nanti Allah beri kekuasaan, tapi bukan tujuan. Nabi tujuannya berkuasa atau berdakwah? Berdakwah, bukan berkuasa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengembalikan Jazirah Arab kepada tauhid dan sunnah, itu tujuannya berkuasa atau berdakwah? Berdakwah, tapi Allah kasih kuasa itu kepada mereka, sehingga mereka bisa menancapkan dakwah tauhid dan sunnah di Jazirah Arab, di Hijaz. Tujuan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri bukan kekuasaan. Nah, ini kita ingin berjalan di atas jalannya salaf kita, orang-orang yang lebih dulu dari kita. Kalau kita menyimpang dari jalan mereka, tujuannya pasti nggak akan sama. Hasilnya nggak akan sama. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ayyub As-Sikhtiyani pernah mengatakan, ini penukilan berikutnya.
Ayyub di sini adalah Ayyub As-Sikhtiyani. Dia mengatakan di antara kebahagiaan, tanda kebahagiaan seorang pemuda dan orang ajam non Arab, ya, adalah, yaitu maksudnya awam di sini ya. Ajam ini kadang-kadang maksudnya adalah awam. Walaupun ajam itu adalah satu istilah untuk sebutan untuk orang-orang non Arab, yang maksudnya non Arab sini yang tidak berbahasa Arab ya. Ada musta'rab di sana, bukan Arab tapi berbahasa Arab. Namanya disebut musta'rab. Ada Arab, memang mereka adalah keturunan Arab. Nah, ada ajam, artinya orang-orang yang tidak berbahasa Arab, bukan musta'rab apalagi Arab, disebut ajam. Tapi di sini maksudnya adalah awam. Di antara kebahagiaan seorang pemuda, anak muda, dan orang awam, awam lah kita katakan, dia bukan orang yang terpelajar, orang biasa, kaum muslimin kebanyakan, adalah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing keduanya untuk belajar dari ulama ahlu sunnah. Itu dia dapat jalan kepada sunnah dengan mengenal ahli ilmu, mengenal ahlu sunnah. Itu satu keberuntungan. Ya, kadang-kadang hidup ini perlu keberuntungan juga. Dan itu banyak faktornya juga. Ya, faktor kebaikan, doa, didoakan, dan banyak hal ya. Antum tahu kisah seorang pembunuh yang telah membunuh 99. Itulah dosa ya. Ya, bagaimanapun buruknya dosa, ada keinginan untuk taubat. Orang ini mungkin sudah capek membunuh 99 ya. Ya udahlah, saya mau taubat ini. Udah capek bunuh orang kayak bunuh nyamuk. Udah nggak ada rasa lagi Pak bunuh orang 99. Ada yang memecahkan rekornya di sini. Nah, orang ini akhirnya mau taubat dia. Itu bedanya bid'ah dengan maksiat. Orang melakukan 99 bid'ah, dia mau tambah 1. Bukan mau taubat. Kalau bid'ah tambah 2 kali lipat gitu ya. Nah, itu orang bid'ahnya tuh. Ya, kalau dia melakukan 99 bid'ah, Pak, dia maunya tambah 2 kali lipat. Bukan berhenti, bukan. Nah, ini dosanya membunuh ini luar biasa. Ya. Tapi dia mau taubat ini. Maka dia pun bertanya kepada orang-orang, siapa yang dapat membimbingku kepada taubat? Aku mau taubat nih, gimana caranya? Maka orang-orang mengatakan, melihat, menunjuk kepada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah. Ya, namanya ahli ibadah kan biasanya nampak dari penampilan. Wah, ini orang baik ini ya. Rajin ibadah kan gitu ya. Tapi sayang, bukan ahli ilmu. Jadi ahli ibadah itu belum tentu berilmu. Antum jangan terpedaya, ya, jangan terperangah dengan orang yang rajin ibadah. Wow, Masya Allah. Kadang-kadang banyak orang-orang seperti ini justru jahil. Ini musibah. Karena setan bisa saja memompa kita untuk rajin ibadah, tapi jahil. Hati-hati itu. Banyak orang yang fokus, wah saya rajin ibadah, tapi jahil. Yahya bin Yahya mengatakan, setan bisa saja membuka 99 pintu kebaikan kepada seorang hamba untuk menjeratnya dari satu pintu keburukan. Dan satu pintu keburukan itu adalah kejahilan. Ya, dibiarkan aja rajin ibadah. Ya, tapi dengan kejahilan, cukup dengan satu kejahilan untuk menghancurkan, merontokkan semuanya.
Sebenarnya contohnya bukan ini aja. Banyak kisah-kisah lain ahli ibadah yang akhirnya masuk neraka itu. Banyak. Maka hati-hati. Jangan terpedaya dengan apa? Dengan hanya sekedar rajin ibadah, tapi malas menuntut ilmu. Itu tipu daya setan juga. Nanti ada penjelasannya di sini. Yang penting ibadah. Nggak perlu itu menuntut ilmu. Ilmu kan bukan tujuan. Tujuannya kan ibadah. Ya kalau nggak berilmu, gimana ibadah dengan benar? Dan hati-hati musibah kejahilan. Jadi orang-orang melihat, wah di sana ada itu penampilannya oke. Ini ahli ibadah ini kan. Kalau ahli ibadah itu kan penampilannya oke ya. Artinya oke di sini tahu ya. Meyakinkan lah. Nah, kayaknya dia bisa itu. Datangi dia. Orang-orang kan nggak tahu ini ahli ibadah punya ilmu atau tidak. Ternyata enggak. Cuma rajin ibadah aja. Tapi jahil. Maka didatangilah ahli ibadah ini. Orang itu mengatakan, saya ingin bertaubat. Bisakah Anda membimbing saya untuk taubat? Maka si ahli ibadah ini bertanya, memangnya apa yang sudah kamu lakukan? Dia jawab, aku sudah bunuh 99 orang. Terkejutlah ahli ibadah ini ya. Wah gawat kamu ini, parah kamu ini. 99. Kacau. Nggak ada peluang bagimu untuk taubat. 99, parah kamu gitu ya. Sebagai orang jahil kan dia nggak ngerti gitu. Mungkin karena kehebatannya ibadah, kayaknya dia orang yang paling soleh kan begitu ya. Dia memandang ini satu keburukan yang sangat nggak ada peluang baginya untuk kembali. Ini kejahilan namanya. Ya dia telah membatasi karunia dan rahmat Allah yang luas, ampunan Allah yang maha luas. Dia nggak mengenal nama Allah At-Tawwab, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Dia mungkin hanya mengenal nama Allah Syadidul Iqab, Azizun Zuntiqam, Syadidul Mihal. Dia tidak mengerti nama Allah At-Tawwabur Rahim, Al-Afwul Karim, Al-Ghafurur Rahim. Ini kalau belajar itu setengah-setengah, nggak tamat, itu bahaya memang. Maka memahami agama ini harus tuntas, jangan kentang, kena tanggung, bahaya. Karena kita memahami sebagian, nggak memahami sebagian, boleh jadi ya sebagian yang kita tidak pahami ini merontokkan apa yang kita pahami. Nah, maka ahli ibadah ini mungkin dengan modal semangatnya dia mengatakan, "Ah, parah kamu, nggak ada kesempatan untuk bertobat, nggak ada cerita taubat." Mungkin dia benci lah, ini orang sudah membunuh 99 orang kan begitu ya. Dia benci mungkin karena dia ini ahli ibadah. Kan bagikan langit dan bumi ini, ahli ibadah ketemu penjahat kelas kakap kan begitu ya. Nggak ketemu ini. Maka dia katakan, nggak ada taubat bagimu, parah kamu ini. Pergi kamu sana. Ya namanya orang mau taubat, pembunuh, yang bunuh orang itu seperti bunuh nyamuk. Dibilang seperti itu, pupus harapannya bertaubat. Apalagi yang bisa dilakukannya selain membunuh lagi, kan begitu. Logikanya seperti itu. Antum berhadapan dengan pembunuh, dia mau taubat, antum nggak kasih dia taubat. Apalagi yang bisa dia lakukan selain membunuh. Maka kalaplah orang ini ya. Kalau begitu saya bunuhlah kamu, dibunuhnya lah itu. Ini musibah kejahilan ini. Gara-gara kejahilannya hilang nyawanya. Kalau dia berilmu mungkin nasibnya lain. Tapi karena kejahilan itu luar biasa itu musibah kejahilan itu. Silap-silap nyawa hilang, Pak. Ya, berapa banyak orang yang dengan kejahilannya menyebabkan apa? Kehilangan nyawanya, kehilangan hidupnya gara-gara kejahilannya. Nah orang ini juga karena kejahilannya nggak tahu dia bagaimana membimbing orang untuk taubat. Justru dia halangi orang untuk taubat, membuat orang berputus asa dari taubat. Karena kita nggak boleh putus asa dari taubat, nggak boleh. Ini termasuk dosa besar.
Salah satu dosa besar itu adalah apa? Al-qunutu min rahmatillah. Kamu berputus asa dari rahmat Allah. Itu dosa besar. Kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ampunan Allah. Tapi ada yang lebih besar dari itu, yaitu apa? Membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah. Hati-hati itu. Membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah. Itu kejahatannya lebih buruk lagi, Pak, dari yang pertama itu. Orang putus asa dari rahmat Allah buruk. Membuat orang lain berputus asa dari rahmat Allah lebih buruk lagi. Maka kalau ada orang yang mau bertaubat, ada kelihatannya hawa baiknya, bimbing dia. Nggak ada hawa baiknya saja, kita harus bimbing dia kepada taubat. Apalagi dia mau taubat. Orang nggak mau taubat aja, kita berusaha untuk membujuknya, untuk mengajaknya supaya bertaubat. Ini orang yang nggak ada niatan taubat. Apalagi orang itu mau taubat. Maka jangan membuli orang-orang yang dia mau baik misalnya. Misalnya ada orang datang ke sini penuh tatoan badannya, dia katakan dia mau taubat. Nanti jangan, oh ini main-main ini, jangan. Ya boleh jadi dia beneran mau taubat. Ya, bimbing dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Saya pernah bawa jemaah umrah, itu badannya tatoan itu. Sekujur badannya tatoan, dia baru taubat itu, baru hijrah lah istilahnya, pergi umrah itu. Kebetulan kita yang bimbing. Waktu di Madinah kan kita mau pakai ihram itu ya. Dia datang ke kamar saya. Ustaz, ada nggak rukhsah? Saya nggak usah pakai ihram katanya. Kenapa? Saya bilang, antum ada penyakit di kulit gitu, nggak bisa pakai ihram. Enggak. Ditunjukkannya, badan saya satuan semua. Saya malu saya katanya. Penuh. Ditunjukkan. Ya, tatuan bukan tatuan biasa. Tak macam gambar-gambar apa gitu. Gimana nih Ustaz? Boleh nggak saya pakai baju biasa aja? Dia mau pakai baju biasa. Nggak bisa. Bilang. Harus pakai ihram, cuma antum nggak perlu membuka bahu itu, nggak perlu. Itu sunnah aja itu. Antum berkemul aja dari awal sampai akhir. Akhirnya berkemul terus dia dari awal sampai akhir. Karena kalau nampak itu gambarnya bukan gambar biasa lah. Nggak usah dibilang lah gambar apa ya. Betul-betul dia malu. Kalau mungkin gambar hiasan-hiasan dia masih mungkin apa. Ini gambarnya ya belum ada kesempatan dia menghapusnya. Baru taubat, baru hijrah. Ya, maka kita nggak boleh membuli orang-orang seperti ini atau membuatnya kecil hati, kan begitu ya, menjadi sempit. Kasih ke lapangan supaya dia nggak malu. Kalau kita katakan, nggak bisa, rasakan itu supaya kamu malu, kasih depresi ya. Jangan-jangan nggak ikut ke Mekah kan gitu ya. Udahlah batasnya umrah katanya, kan gawat itu. Maka kasih solusi. Ada satu kaidah dalam Islam, idza daqal amru ittasa. Jika satu perkara sempit, itu dia akan menjadilah lapang. Kita harus tahu kelapangan syariat. Maka dikatakan kita harus mengenal rukhsah sebagaimana kita mengenal azimah. Itu dalam bab fikih seperti itu. Kita harus mengenal rukhsah sebagaimana kita mengenal azimah. Azimah itu ya, sesuatu yang wajib, harus, lazim. Itu dalam bab fikih seperti itu kaidahnya para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada orang yang kenal azimah aja, nggak kenal rukhsah. Orang nggak pernah dikasih rukhsah. Ketat terus. Stres orang. Dia mungkin nggak stres. Orang kan berbeda. Ada orang perlu dikasih rukhsah. Iya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ada kelonggaran-kelonggaran yang harus kita pahami di dalam Islam. Dan kita harus tahu kapan kita lakukan, kita pakai kelonggaran itu. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi singkat cerita, orang ini pun kalap dia karena nggak dikasih kesempatan taubat, dia bunuhlah orang itu, ahli ibadah itu. Coba lihat dengan kejahilan ini, dia kehilangan nyawa, dan orang yang mau taubat ini jatuh dalam dosa lagi. Musibah kejahilan gitu. Orang ini yang harusnya bertobat
dari membunuh justru membunuh lagi. Si ahli ibadah ini harus kehilangan nyawanya. Maka hati-hati dengan musibah kejahilan. Itu perlunya kita belajar mendalami agama itu sungguh-sungguh. Hingga pahamnya itu betul. Nggak setengah-setengah. Agama ini luas, harus dipahami dengan detil. Kualitas sesuatu itu terletak pada kedetilannya. Bukan sepintas lalu saja. Antum tidak akan mengenali kelebihan suatu benda, barang, kalau antum tidak lihat detilnya. Dari jauh, kalau saya lambaikan ini, antum lihat sepintas saja, lalu saya sembunyikan, kira-kira apa yang antum lihat? Handphone. Itu handphone Cina itu. Ya kalau sepintas lalu ya kayak handphone Cina aja, kita nggak tahu lah kelebihannya apa ya. Tahu nggak ini apa? Karena kita lihat sepintas, kita nggak akan mengetahui kelebihannya. Jangan-jangan kita pandang kurang. Atau kita pandang lebih ternyata kurang. Kita pandang kurang ternyata lebih. Tapi kalau kita lihat dengan detil, LG rupanya, bukan Cina, Korea. Kita lihat bukannya. Oh, ini yang flagship ini. Udah 5G. Ini bukan sembarangan nih, flagship ini. Wah, mahal ini, solid. Ada nilainya. Ada value-nya. Karena kita lihat dari dekat. Kita perhatikan dengan saksama, kita teliti, kita lihat detailnya, kita buka isinya. Wah, ini bukan sembarangan ini. Kita tahu nilainya karena kita lihat detailnya. Kalau kita nggak lihat detailnya, kita nggak akan tahu keistimewaannya apa. Kalau kita kata, paling-paling yang pun Cina, kan gitu. Maka agama ini juga kita harus tahu detailnya. Itu perlunya kita belajar dan belajar terus. Jangan merasa, udah cukup lah, udah banyak aku ngaji. Paten kali. Ada sebagian orang prinsipnya seperti itu. Untuk apa lagi saya ngaji? Udah sering saya ngaji, sana sini. Kalau kita merasa puas dengan sedikit ilmu, maka cicipilah, rasakanlah kejahilan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, baik. Tapi ternyata orang ini memang betul-betul ingin taubat ya. Ya, bukan kemauan sesaat, bukan sesuatu yang hanya terlintas dalam pikirannya kemudian hilang, enggak. Dia memang sungguh-sungguh mau taubat. Tadi dia salah orang aja. Dia tanya lagi, salah orang kemarin. Adakah lagi orang yang bisa membimbingku untuk taubat? Nah, disinilah dia yang namanya keberuntungan, Pak. Ya, nggak tahu kita apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz lah. Banyak orang-orang dapat hidayah dengan berbagai macam sebab, Pak. Ketemu dengan fulan, dan lain-lain sebagainya. Yusuf bin Asbad mengatakan, sesungguhnya paman-pamanku itu, ya, Qadariyah. Sebagiannya lagi apa? Syiah. Itu keluarganya, Yusuf bin Asbad. Sebagian pamannya Syiah, sebagian pamannya Qadariyah. Dan Allah menyelamatkanku melalui Sufyan. Bukan keluarganya, bukan pamannya, bukan siapa-siapa orang lain. Begitulah sebab hidayah. Kita nggak tahu. Antum mungkin coba flashback ke belakang. Bagaimana antum kenal sunnah? Kadang-kadang itu faktor laki juga, Pak. Mungkin doa antum, doa orang lain, kebaikan kita, nggak tahu ya. Nah, orang ini mungkin kena azamnya, kesungguhannya mau taubat, akhirnya at last, akhirnya dia Allah bimbing kepada seorang ahli ilmu. Orang-orang pun mengatakan, di sana ada itu orang alim, ahli ilmu, coba datangi.
Maka dia datangilah, dia sungguh-sungguh mau taubat ini, dia datangi ahlu ilmu itu, dia tanya, apakah ada peluang bagiku untuk taubat? Aku sudah bunuh 100 ini, kemarin baru saja bunuh satu orang lagi, itu si rahib itu, si ahli ibadah. Maka apa respon orang yang berilmu ini? Karena ilmunya ya, dia mengenal nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha menerima taubat, yang maha mengampuni, memaafkan, bahwa rahmat Allah itu luas, bahwa kasih sayang itu mendahului kemarahannya, bahwa tidak boleh membuat orang lain putus asa dari taubat. Kewajiban kita membimbing manusia kepada jalan Allah. Dia tahu itu semua dengan ilmunya. Ya, maka dia katakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Taubat. Merasa senang lah ini ya, si tukang jagal ini. Dia senang. Karena ada orang yang memberikan peluang baginya untuk taubat, menerimanya, mau membimbingnya. Itu bedanya ahli ibadah tadi dengan ahli ilmu ini. Itu bedanya orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Apa kata Nabi? Fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang jahil atau ahli ibadah, ahli ilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perumpamaan bulan malam purnama dengan bintang-bintang yang ada. Kalau sudah muncul bulan purnama itu, hilanglah cahaya bintang-bintang itu. Itu keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah. Jadi kalau antum punya cita-cita, jadilah ahli ilmu, jangan sekedar jadi ahli ibadah. Maka dia mengatakan kepada orang ini, ya, ini kewajibannya kan membimbing ya. Ini ahli ilmu ini, dia kasih bimbingan. Itu beruntungnya kita bertemu dengan ahli ilmu, dikasih bimbingan kita. Apa yang harus kita lakukan? Dan itu mahal itu. Petunjuk. Kita dikasih textbooknya itu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kamu harus melangkah ini. Itu sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa kita lakukan sendiri. Harus ada yang membimbing. Orang ini dapat bimbingan dari ahli ilmu itu. Dia berkata, kamu ini tinggal di lingkungan yang nggak baik. Ya, penyebab dia jatuh dalam dosa itu adalah karena lingkungannya. Tinggalkan negerimu, pergi ke negeri yang lain. Di sana, negeri A. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah. Di sana lingkungannya baik, tinggal kamu di sana. Ya, dikasih ilmu, Pak. Bimbingan, apa yang harus dia lakukan? Yaitu meninggalkan lingkungannya. Si ahli ilmu ini tidak berkata kepada tukang jagal ini, kamu udah berhenti membunuh ya? Ya iyalah, gak perlu lagi dikatakan itu. Kalau itu pun semua orang tahu. Ya, kamu jangan bunuh lagi ya. Jangan bunuh lagi ya. Ya iyalah. Namanya dia mau tobat dari itu, gak perlu lagi itu. Yang perlu dia ketahui adalah apa penyebab dia jatuh dalam dosa itu. Maka dia harus menjauhinya. Ini keberuntungan namanya. Yang namanya ajal nggak ada yang tahu ya kapan ajal itu tiba ya. Orang ini kelihatannya masih segar, masih bugar gitu ya. Karena masih mampu membunuh orang. Kalau sudah gemeteran gini kan nggak mampu lagi bunuh orang. Artinya menurut hitungan usia masih panjang dia. Tapi kan ajal nggak ada yang tahu ya kapan ajal itu tiba. Karena malaikat maut tidak pernah nanya nama dan juga usia. Malaikat maut tidak pernah nanya, kamu umurnya berapa? 18, mundur dulu lah. Enggak pandang usia. Nah, maka apa yang dilakukan oleh orang ini, karena dia sungguh-sungguh bertaubat, dia amalkan satu ilmu yang disampaikan oleh ahli ilmu tadi. Dia pun berangkat pergi meninggalkan negerinya. Ternyata apa? Itulah ajalnya. Di tengah jalan tiba ajalnya. Mati dia. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Siapa yang akan membawa ruh orang ini?
Maka diputuskan, kemana dia yang lebih dekat? Ke negeri yang ditinggalkannya atau negeri yang ditujunya? Ternyata dia lebih dekat ke negeri yang ditujunya. Maka dia pun dibawa oleh malaikat rahmat. Pembunuh yang telah membunuh 100 jiwa. Yang nasibnya berubah di last minute kehidupannya. Karena bertemu ahli ilmu. Itu kan poinnya. Kalau dia nggak ketemu orang ini, selamat dia. Nggak selamat, Pak. Begitulah ilmu sifatnya menyelamatkan. Kita diberi arah yang benar. Itu ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, hingga dia pun selamat. Ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Dia dapat husnul khatimah. Bayangkan kalau telat sebentar aja. Beda nasibnya ada. Mungkin malaikat azab yang membawanya. Yang membawa ruhnya itu. Waliyadzubillah. Nah, begitulah keberuntungan dengan ilmu tadi ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maka dikatakan oleh Ayub di sini, di antara keberuntungan seorang pemuda dan orang awam adalah apabila Allah membimbing keduanya untuk belajar mengenal ulama ahlu sunnah, ahli ilmu. Ya. Maka jangan musuh ya ahli ilmu. Gimana pun antum gak cocok dengannya kan gitu ya. Ya nggak harus semua orang cocok kan begitu ya. Saya nggak cocok dengan si fulan. Gitu. Ambil faedah ilmunya. Sabar atas ya ketidakcocokan dengannya. Ya sabarlah. Ya, seorang penuntut ilmu itu kan dituntut untuk sabar. Begitu para salaf kita dahulu, para jemaah yang dimuliakan. Baik, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada ahlu sunnah, karena mereka adalah orang-orang asing. Ini sama seperti penukilan sebelumnya, yaitu keterasingan ahlu sunnah, yang menunjukkan sedikitnya jumlah mereka dari masa ke masa. Dari dulu sampai sekarang, nggak jauh beda. Walaupun ada masanya nanti mereka dominan, tapi itu di akhir zaman, nanti. Ketika munculnya Imam Mahdi. Yunus bin Abdul Ala berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i mengatakan, jika aku melihat seorang laki-laki dari kalangan ahli hadis, maka seakan-akan aku melihat seorang sahabat Nabi. Itu ada gambarannya di situ. Karena mereka selalu mengikuti athar, riwayat. Apa yang mereka lakukan adalah apa yang mereka dapatkan riwayatnya dari sahabat. Maka seolah-olah kita melihat gambaran sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, baik. Kemudian terakhir di sini dari Al-Junaid, dia mengatakan semua jalan tertutup bagi manusia kecuali bagi orang-orang yang meniti jejak Rasulullah, mengikuti sunnah, dan dia tetap mengikuti ajaran beliau. Karena semua pintu kebaikan terbuka baginya. Ya, maka nilai agama seseorang itu tergantung kepada nilai ittiba'nya. Semakin ittiba dia, maka semakin tinggi nilainya, value-nya di sisi Allah dan di mata manusia. Para jemaah yang dimuliakan. Ya. Semakin jauh dia dari ittiba, maka semakin kecil nilainya. Loyalitas, wala dan bara juga diberikan menurut kadar ittiba seseorang kepada sunnah. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya. Bab yang pertama, ya, tentang berpegang teguh kepada sunnah dan mengikuti jamaah, tetap bersama al-jamaah. Yang kedua nanti, bab yang kedua, ini lawan dari bab yang pertama. Kebalikannya, ya, pihak yang berseberangan dengannya, yaitu celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Ya, ini yang ditulis oleh Ibnul Jauzi ya. Yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Bab kedua, celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah.
Bahwa bid'ah itu tercela. Nggak ada bid'ah dalam agama itu dalam konteks pujian, nggak ada. Nabi menyebut tentang bid'ah dalam agama, konteksnya pujian. Oh bagus, nggak mengapa, lanjutkan, nggak ada. Semuanya celaan, peringatan, ancaman. Nah, demikian para jemaah. Nanti akan kita bahas pada bab yang kedua insya Allah ya. Baik. Untuk selanjutnya, bagi yang mau bertanya kita persilakan. Saya yang mau bertanya. Ustadz, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa dendam yang ada di dalam hati? Terlebih lagi rasa dendam itu tertuju kepada orang yang masih sering bertemu dengan saya. Ya, kalau antum susah untuk mengobati hati, maka menghindarlah. Kadang-kadang itu sesuatu yang berat bagi hati ya. Karena dendam itu letaknya di mana? Di hati. Tidak semua orang bisa mengatasi itu. Tidak semua orang hatinya kuat untuk memaafkan. Itu dimaklumi. Kalau saya katakan, bagusnya maafkan aja lah. Ya, tentunya udah pastilah, kan gitu ya. Yang terbaik adalah maafkan. Khudil afwa, maafkanlah. Ambillah maaf, berilah maaf. Itu yang terbaik. Ya, ketika kita memberi maaf, kita maafkan, dan kita relakan, pelong hati kita, nggak ada dendam lagi. Ya, tapi kalau hati itu sulit memaafkan, dan ini nggak bisa dipaksakan, kan begitu ya? Sulit, berat untuk memaafkan. Mungkin terlalu dalam luka itu di hati. Itulah dia hati kalau sudah luka. Susah untuk diobati memang. Maka jangan lukai hati orang lain. Karena menyembuhkannya susah itu. Ya, antum dapat izin mudah, tapi dapat maaf susah. Ya, baik. Maka menghindarlah. Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. I'rad, artinya apa? Menjauh. Ya, itu yang terbaik. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, ya, mungkin kita tidak terlalu kuat untuk bisa menjaga hati kita. Ketemu muncul lagi macam-macam keburukan di hati kan gitu ya. Dendam yang membara, ini kan bahaya ini. Setan bisa membisiki apapun kalau hati kita kondisinya seperti itu. Maka selamatkan hati. Ya kalau bisa hindari pertemuan. Udah. Seperti Nabi kepada Wahsy, Nabi menghindar. Karena Wahsy ini yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Nabi maafkan, cuma untuk bertemu, Nabi menghindar. Itu hati Nabi ya. Bagi hati kita. Maka saya katakan tidak semua orang kuat untuk melakukan itu, hatinya ya, karena amal hati itu berat dan mudah. Maka cari selamat, ya menghindarlah. Afwan Ustadz, istri sudah ingin bercadar, tapi belum dapat izin dari suami. Apa yang harus istri lakukan? Ini berkaitan dengan pandangan kita tentang hukum menutup wajah.
wajib atau tidak wajib. Kalau itu sekedar fadilah, yaitu keutamaan, bukan satu kewajiban, maka taati suami. Ya, artinya bukan satu bagian yang wajib ditutup dari aurat. Ya, kalau kita punya pendapat seperti itu, tapi kalau kita berpendapat wajah itu wajib ditutup, ya maka kita harus menyampaikan ini kepada suami. Bahwa pandangan saya ini wajib. Kalau itu dipandang wajib, artinya bukannya itu maksiat, maka berlaku kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, maka apa yang perlu dibicarakan di sini adalah menutup wajah itu wajib atau tidak wajib. Nah, ini yang perlu ditanyakan. Kalau kita nggak tahu hukumnya, tanyakan, coba kita bahas, diskusikan ini dengan suami. Kira-kira yang terkuat, pendapat yang paling rajih, wajib atau tidak wajib? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Menurut antum wajib atau tidak wajib? Menutup wajah, wajib atau tidak wajib? Kalau tidak wajib, berarti bercadar itu hukumnya mustahab, sunnah, fadilah. Menurut antum gimana? Wajib. Oh, gitu ya? Enggak, masalahnya cantik itu relatif, Pak. Nah, kan beda nanti. Cantiknya yang gimana? Ya, antum di Afrika karena udah lama di sana, yang hitam-hitam pun cantik gitu. Masalah wajib dan tidak wajib ini. Ya. Ya kalau kita katakan sahabiah itu cantik atau nggak cantik? Ada cantik atau nggak cantik? Kalau saya tanya, istri antum cantik atau enggak? Mungkin nggak ada yang mengatakan istri saya jelek, enggak, cantik aja semua, kan gitu ya. Atau bukan itu ukurannya, Pak. Ya, baik. Wajib atau nggak wajib? Maka apa namanya? Ketentuannya kan kembali kepada nas, ya. Ini memang khilafiyah, ya. Tapi antum berusaha untuk mencari yang mungkin rajih, kan begitu ya, supaya bisa apa namanya ya sepaham lah dengan istri. Kan ini masalahnya kan tadi kan istri mau bercadar, suami nggak memberi izin gitu ya. Kan perlu ketemu ini win-win solutionnya, kan begitu ya. Baik, antum bercadar, kebanyakan wanita bercadar, apa dia tutup wajahnya? Coba jawab. Coba jawab. Apa dia tutup wajahnya? Kebanyakan wanita yang mengamalkan cadar. Wanita-wanita yang bercadar, dia tutup wajahnya atau tidak? Nggak pernah lihat? Nggak pernah? Enggak. Ada yang dia buka. Apa? Matanya. Kadang-kadang mata itu fitnah juga. Gitu. Indah kali matanya. Cantik juga, matanya cantik dia. Kalau dibuka, enggak begitu cantik. Kalau begitu tutup, matanya jadi nampak. Oh, kayaknya cantik ini. Payah juga. Kacau ini. Yang jadi pertanyaan, adakah dalil yang mengecualikan mata? Coba cari. Maka dibahas oleh ulama, sebagian mengatakan satu mata boleh terbuka, satu lagi tidak boleh. Jadi yang boleh dibuka cuma satu. Ada nggak yang pakai cadar seperti itu? Mengamalkannya seperti itu. Ini pendapat sebagian ulama. Ketika membahasnya sampai ke situ, nggak boleh. Yang boleh terbuka cuma satu aja, Pak. Ya boleh tutup. Karena memang nggak ada izin
Kalau dikatakan menutup, apa dalilnya boleh membuka dua mata? Coba jawab. Perlu dalil kan? Perlu. Kenapa nggak dibahas sampai di situ? Bahkan saya katakan tadi, wanita-wanita yang bercadar dan menampakkan hanya matanya terlihat lebih cantik daripada kalau dibuka gitu. Iya Pak ya, jujur ya. Iya. Karena bayangannya macam-macam nih, matanya indah sekali kayaknya. Kalau dibuka, beda ceritanya. Oh dibuka, waktu dites waktu ini penasaran, ya. Betul nggak? Atau terfitnah nggak kalau lihat wanita pakai cadar matanya nampak, tapi yang lainnya nggak nampak? Kalau terbuka, ternyata enggak. Maaf ya, gitu. Jadi apa? Perlu dalil khusus untuk melegalkan dibukanya dua mata itu. Ini kalau kita bahas fikihnya ya. Saya katakan tadi pembukaannya, kita pahami, hargai, hormati, ini masalah khilafiyah. Tapi kita di sini berusaha untuk diskusi kan begitu ya. Biar sampai kepada poin-poinnya begitu. Supaya antum tahu juga bagaimana ulama itu berselisih pendapat. Hingga ada pendapat yang mengatakan tidak boleh terlihat sama sekali apapun itu. Maka sebagian mengamalkan terjulur dari atas lah. Antum pernah lihat wanita-wanita di Afghanistan? Pendapat ulama-ulama Ahnaf di sana mengatakan seperti itu, nggak boleh hatta mata. Antum pernah lihat yang memakainya seperti itu di sini? Ada cuma mungkin satu dua kan begitu ya. Kebanyakannya apa seperti itu? Yang mengamalkan harus menutup wajah. Yang mengatakan wajib menutup wajah. Ada nggak yang mengamalkan seperti itu? Atau membuka juga matanya? Tertutup Pak. Macam pakai apa ya? Telekung, tapi nutup semua gitu. Sampai nggak ada yang. Itu kalau konsisten mengatakan wajib. Saya mengatakan itu satu hal yang nggak bisa dielakkan. Harus terbuka lah, gimana dia jalan. Buktinya orang yang menutup semua bisa jalan juga. Pakai jaring-jaring di sini. Ini diskusi namanya, nggak jadi masalah. Antum pilih yang mana? Wallahu a'lam bishawab ya. Maka kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani. Dia mengatakan yang wajib itu sekujur tubuh kecuali wajah dan dua tangan. Tapi pergelangan. Itu aja. Kalau dia tutup lebih dari itu bagus. Dibuka lebih dari itu nggak boleh. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama. Dan mau nggak mau, ini adalah pendapat yang paling banyak dilakukan, diamalkan oleh kaum muslimin, terutama muslimah. Wallahu a'lam. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ya kita tidak pungkiri kalau dia bercadar itu lebih baik, ya lebih baik. Ya, tapi apakah itu keluar dari kewajiban? Nah, di sini masalahnya. Bagi yang berpendapat wajah dan telapak tangan boleh dibuka, maka dia tidak keluar dari kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara, karena sama ini, banyak pertanyaannya sama ini. Afwan Ustadz, bagaimana agar suami saya semangat berangkat ngaji? Bagaimana keluarga saya didakwahi?
bagaimana menasihati yang baik untuk orang tua dan lingkungan sekitar mengenai bid'ah, mengingat saya baru hijrah dan ilmu saya juga belum banyak. Dan pertanyaan yang hampir serupa tentang mendakwahi orang kepada sunnah, terutama bagi orang-orang yang baru mengenal sunnah itu, ya, punya semangat, ya, itu bagus. Tapi yang kita perlukan juga di samping semangat adalah sabar. Apa? Sabar. Punya semangat, nggak ada sabar, bahaya. Ya. Kita punya semangat, tapi nggak ada sabar, bahaya. Bahayanya di mana? Seperti satu riwayat. Ada seorang ahli ibadah lagi nih, ya, yang selalu menasihati saudaranya yang buat dosa. Dia dakwahi, dia nasihati. Jangan buat dosa, jangan buat dosa, jangan buat dosa. Tapi saudaranya ini nggak peduli. Tetap buat dosa aja. Hingga satu ketika, hilang kesabarannya. Nah, ini dia masalahnya. Dia punya semangat, tapi dia punya sabar. Bahaya. Dia pun berkata kepada saudaranya itu, wah, kamu parah. Kamu nggak masuk surga, kamu. Kamu masuk neraka, kamu. Kamu nggak dapat ampunan, kamu. Mungkin sudah sampai ke ubun-ubun, ya. Gemesnya, marahnya, kecewanya, semuanya. Karena modalnya semangat aja, nggak ada sabarnya. Akhirnya keluarlah kata-kata itu. Gara-gara itu dia masuk neraka. Jadi jangan hanya modal semangat aja, perlu sabar. Antum kenal sabar? Kenal nggak? Jangan-jangan nggak kenal. Kenal sabar nggak? Nggak ada yang jawab. Berarti nggak kenal semua. Ada yang kenal sabar? Nggak ada yang jawab. Berarti nggak kenal semua. Antum kenal sabar? Kayaknya baru dengar sabar. Asing itu, nggak kenal. Antum kenal sabar nggak? Nggak ada respon. Atau bingung ini? Kok bingung? Baru pertama kali dengar sabar. Waktu udah kenal lah. Oh, baru nganggu. Ah, saya tanya ini, apa itu sabar? Siapa itu sabar? Apa itu sabar? Coba bicara tentang sabar. Satu kata aja. Kalau antum disuruh mendeskripsikan sabar dengan satu kalimat yang singkat, apa antum katakan? Supaya antum tahu sabar itu apa. Supaya antum kenal sabar itu bagaimana. Antum sudah sering dengar kajian tentang sabar. Saya yakin itu. Maka antum pura-pura gak kenal aja tadi. Baik. Kalau saya minta kepada antum, siapapun di sini, untuk mendeskripsikan, ya, menjelaskan, atau bicara, berkomentar tentang sabar, kasih unek-unek tentang sabar dengan kalimat yang singkat, apa antum katakan? Oh, menahan diri. Menahan diri, ya. Ya. Itu saja. Menahan diri. Ya. Menahan diri sama dengan sabar. Berapa lama antum bisa nahan diri? Wallahu a'lam, wallahu a'lam, ya. Baik, menahan diri, ya, menahan diri. Yang lain. Hah? Hah? Apa? Iya. Bagus, bagus. Iya. Mungkin dengan ungkapan yang lain. Sabar itu sama dengan waktu. Sabar itu perlu waktu. Nggak ada sabar kalau kita nggak beri waktu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita ingin tahu, terutama di dalam dakwah,
apa itu sabar, maka coba baca kisah Nabi Nuh. Nabi-nabi lain tidak disebutkan masa mereka berdakwah. Ada disebutkan berapa lama Nabi Musa berdakwah. Bahkan Nabi Muhammad saja tidak disebutkan oleh Allah berapa lama Nabi Muhammad harus berdakwah. Ada satu Nabi disebutkan masa dakwahnya, Pak. Berapa? Kalau ungkapan Al-Quran, alfu sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Berapa? Siapa yang pandai hitung-hitung di sini? Iya. 950 tahun. Apa yang ada dalam benak antum dengan jumlah itu? Dengan bilangan itu? Apa yang antum dapat pahami? Kenapa itu disebutkan Allah di dalam Al-Quran? Apa hikmahnya? Untuk apa Allah sebutkan masa dakwah Nabi Nuh yang 950 tahun? Jelas umur kita nggak akan sampai ke situ. Itu pasti. Ada yang bisa sampai 950 tahun. Ini dakwahnya 950 tahun. Berdakwahnya siang dan malam. Lailan wa nahara. Dakwahnya siang malam 950 tahun. Apa yang antum dapat petik faidah di situ kalau antum baca ayat itu? Sabarnya Nabi Nuh luar biasa. Berdakwah mendakwai kaumnya sampai 950 tahun termasuk keluarganya. Yang jadi pertanyaan, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Taruhlah berdakwah kepada keluarganya separuh aja, 500 tahun mendakwai anak dan istrinya. Memangnya anak dan istri Nabi Nuh beriman? Disebutkan dalam Al-Quran contoh istri yang kufur, ya istrinya Nabi Nuh. Anak beliau beriman? Tidak. Dakwahnya berapa? 950 tahun, siang malam, Pak. Apa yang bisa kita petik di situ? Kesabaran Nabi Nuh. Maka sabar itu perlu waktu. Maka orang yang nggak sabaran itu diidentikan dengan orang yang tergopoh-gopoh, tergesa-gesa. Kalau antum tergesa-gesa, maka dikatakan nggak sabar ini. Antum mau mendakwai orang, hari ini juga dia harus menerima. Kalau nggak jatuh vonis, itu artinya antum kurang sabar. Udah keluar semua dalil, nggak mau menerima juga dia. Oh, dasar nih keras kepala, langsung jatuh vonis, kafir kafir, bodak badik, nggak karuan. Posak fasik, itu artinya antum kurang sabar. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Itu pelajaran yang bisa kita petik dari dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kita mungkin baru dakwai orang 5 menit, paling lama 5 jam, langsung jatuh vonis. Wah, dasar kamu keras kepala, nggak terima, kafir kamu. Tenang. Ya gimana? Apalagi itu keluarga kita. Maka perlu sabar itu. Nabi aja perlu waktu 23 tahun itu untuk berdakwah. Nah, kita baru dakwai keluarga 1-2 hari, 2-3 minggu, 1-2 bulan, langsung apa? Patah-patah istilahnya. Oh, dasar mbak, nggak ada lagi itu, nggak ada peluang lagi, udah. Dasar ini keras kepala, kurang sabar. Ya sabarlah, ulangi lagi. Hasil bukan di tangan manusia. Kalau keberhasilan dakwah itu ditentukan dari jumlah orang yang mengikut, maka ada nabi yang gagal. Kenapa? Nggak ada yang ikut. Antum nanti akan katakan, wah ini Nabi Nuh suami yang gagal ini, ayah yang gagal ini. Kenapa? Gawat nanti.
Kalau antum kita terikat dakwahnya dengan hasil, itu suatu yang di luar kuasa kita. Kewajiban kita lakukan apa yang diperintahkan Allah, berdakwah dengan hikmah, sabar, itu yang Allah perintahkan, lakukan. Jangan terikat dengan hasil. Wah, saya gagal ini, kenapa? Nggak ikut dia. Sukses tidaknya, berhasil tidak tergantung dengan hasil seperti itu. Itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Maka ada orang yang mundur dari dakwah, kenapa? Nggak ada orang yang ikut, nggak ada orang yang dengar. Ya sabar. Jangan terikat hasil. Lakukan apa yang diperintahkan. Ila sabili rabbil hikmah, lakukan itu. Sabar, lakukan itu. Hasil bukan di tangan kita. Bukan kita karena kepintaran kita berretorika, enggak. Hebatnya kita ceramah, enggak. Hebatnya dalil-dalil yang kita sampaikan, bukan. Tapi bagaimana keistiqomahan kita di dalam mengajak manusia. Kalau dia dapat hidayah cepat, itu kuasa Allah, bukan kita. Kalau belum dapat juga, itu memang kuasa Allah atas dia. Allah belum izinkan dia dapat hidayah. Yang Allah lihat dari kita apa? Bagaimana kesabaran kita? Bagaimana kita menjalankan tugas kita, menasihati, berdakwah, mendidik. Maka antum nggak bisa di dalam mendidik anak menjadikan orang lain sebagai patokan, nggak bisa. Karena tantangan setiap orang berbeda, Pak. Tantangan yang dihadapi Nabi Nuh untuk mendakwahi anaknya beda dengan yang lain. Tapi apakah Nabi Nuh meletakkan pekerjaannya, tugasnya? Oh, nggak usah lagi mendakwahi anak ini, percuma ini. Enggak. Sampai last minute, Pak. Anak itu mau tenggelam. Nggak mau juga naik ke atas perahu. Apakah dibiarkan oleh Nabi Nuh? Ini dasar anak keras kepala, degil, bandel. Udahlah, tenggelamlah sana. Rasakan itu air banjir. Enggak. Nabi Nuh tetap melaksanakan tugasnya dengan sabar. Sabar. Kalau kita mungkin sudah kehilangan kesabaran itu. Udah sumpah serapah yang keluar itu. Dalam kondisi seperti itu ya. Melihat anak itu terombang ambing mau tenggelam. Nggak mau naik juga. Oke, sudah meledaklah kemarahan kita. Tapi Nabi Nuh tidak. Beliau tetap sabar dan berkata kepada anak itu, "Ya bunayya rekam ma'ana." Luar biasa itu, Pak. Luar biasa. Kalau antum ingin belajar sabar dalam dakwah, bacalah kisah Nabi Nuh. Suatu yang kadang-kadang kalau saya dalam posisi Nabi Nuh mungkin nggak bisa berbuat seperti itu. Udah meledak kemarahan saya, mungkin. Tapi Nabi Nuh dalam kondisi seperti itu masih mengajak anaknya itu untuk naik ke perahu dengan santun, sabar, hikmah. Ya bunayya rekam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Coba bayangkan. Sabarnya itu. Sudah, itu dengan waktu yang sudah panjang berjalan, mendakwahinya. Kalau kita mungkin bercapek-capek berdakwah, enggak mau juga ikut, mungkin kita sudah ngamuk mungkin. Maka belajarlah sabar dalam berdakwah dengan membaca kisah Nabi Nuh. Banyak pelajaran di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu alam bissawab. Nah, demikian. Ya, itulah nasihat ya kepada siapa saja yang berdakwah kepada keluarganya, mendidik anaknya, lakukan tugas kita, sabar sampai ya, Allah mencabut ya kuasa kita untuk berdakwah ya dengan kematian. Selama hayat di kandung badan, selama masih bisa kita sampaikan dakwah dan nasihat itu sampaikan. Jangan terikat dengan hasil. Kita nggak tahu apa hasilnya. Itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan saja tugas kita dengan baik. Ya, hidayah dari atas, bukan dari manusia. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Makanya perlu dibantu dengan doa. Kalau antum sungguh mendakwahi keluarga, doakan mereka.
Jangan-jangan doanya sebaliknya, doa keburukan. Keluar dakwah, tapi di dalam doanya keburukan gitu. Ya kalau tulus berdakwah, tulus memberikan nasihat, doakan orang yang diberi nasihat. Wallahu alam bissawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akan bertemu pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.